Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. London adalah kota dengan jumlah penduduk sekitar 9 juta orang. Dengan dipasangnya setengah juta kamera CCTV, membuat London menjadi salah satu kota yang paling diawasi di planet ini. Yang berarti, per satu kamera CCTV bisa digunakan untuk mengawasi 18 orang. Pada tanggal 26 Juli 2022 dini hari di kota Ilford, London Timur, sebuah kamera CCTV merekam pergerakan seorang pria berusia 20-an yang sedang dalam keadaan sangat mabuk. Pria ini rupanya baru saja diusir dari sebuah pub yang terkenal di daerah tersebut. Karena malam itu dia telah menyentuh beberapa wanita tanpa persetujuan mereka. Dia bahkan mencoba untuk mencium beberapa wanita di sana, termasuk salah satu staf wanita di pub itu. Setelah itu, pria tersebut berkeliaran di jalan Guildford yang ramai. Dia bertekad untuk mendapatkan wanita bagaimanapun caranya. Sambil terhuyung-huyung melintasi persimpangan jalan yang sibuk ini, dia sembarangan menyeberang jalan, hingga sebuah mobil sedan nyaris menabraknya saat itu. Tiba-tiba, pria itu melihat seorang wanita dan mulai mengikutinya ke jalan utama Romford. Dia berjalan di belakang wanita itu dalam keadaan mabuk. Dan ketika wanita itu menyadari kalau dia sedang diikuti, dia segera masuk ke dalam sebuah toko buah untuk berlindung. Yang mengerikan, ternyata pria itu mengikutinya ke dalam. Dalam ketakutan, wanita itu berdiam di toko tersebut dan tidak mau keluar. Pria tersebut akhirnya memutuskan keluar dari toko buah dan menunggu di pojokan. Dan ketika wanita itu keluar, pria itu mengikutinya lagi. Semua kejadian ini terekam di CCTV. Wanita itu mulai menambah kecepatan dan akhirnya berlari dengan kecepatan penuh. Pria itu sempat mencoba untuk mengikutinya. Tetapi wanita itu berlari lebih cepat darinya dan akhirnya berhasil sampai dengan aman ke dalam rumahnya. Kejadian menakutkan itu berlangsung selama 21 menit. Wanita yang tak teridentifikasi ini akhirnya sampai di rumahnya dengan selamat karena dia berlari sepanjang jalan dengan cepat. Merasa tidak berhasil mendapatkan wanita itu, pria tersebut kembali ke jalan Romford. Tidak butuh waktu lama, dia melihat seorang wanita lainnya lagi. Kali ini pria tersebut menemukannya di dalam sebuah gerai ayam goreng. Dia masuk ke dalam, berdiri, dan mengawasi wanita yang berada di dalam gerai itu sambil memasukkan kedua tangan ke dalam saku celananya. Wanita itu tidak sadar kalau dia sedang diikuti oleh seorang monster. Beberapa menit kemudian, pria itu meninggalkan gerai ayam goreng dan menunggu wanita tersebut keluar sambil bersembunyi di sudut jalan. Saat wanita itu keluar, dia mulai mengikutinya. Tetapi belum lama dia berjalan, perhatiannya tiba-tiba teralihkan oleh kehadiran wanita lainnya yang tiba-tiba muncul dan meletakkan lengan di bahu wanita incarannya. Mereka berjalan ke lorong mengobrol sebentar dan kemudian wanita itu pergi. Selama 50 menit berikutnya, pria itu mondar-mandir di jalan utama Cranbrook dalam keadaan putus asa untuk mencari calon korban baru. Dan sesaat sebelum jam 2 pagi, dia melihat seorang wanita berjalan di trotoar tidak jauh dari tempat dia berdiri. Perhatiannya dengan cepat beralih pada wanita itu, dan dia pun mulai memburu wanita tersebut. Sebenarnya, ada dua orang di jalan itu yang sempat berhenti dan tampaknya melihat pria itu mengikuti korbannya. Tapi mereka diam saja. Dengan cepat, wanita itu lalu menyadari kalau ada orang yang mengikutinya. Tapi pria itu mengangkat tangan seolah-olah hendak mengatakan kalau dia tidak bermaksud jahat. Tentu saja wanita itu tidak percaya begitu saja. Dia mempercepat jalannya. Namun pria itu menyusulnya dan berpura-pura memasuki salah satu rumah di jalan itu. Pria itu lalu bersembunyi di jalan masuk sambil menunggu kesempatan untuk menyerang. Untungnya, wanita ini berjalan menuju ke sebuah rumah di seberang jalan. Saat pria itu menyeberang untuk menyusulnya, wanita itu telah sampai di rumahnya dengan selamat. Lagi-lagi dengan kesal, pria itu terpaksa berbalik dan berjalan kembali ke arah jalan semula. Dia semakin marah karena telah kehilangan calon korban lainnya. Di sisi lain, ada seorang pengacara magang berusia 35 tahun yang bernama Sarah Alena. Dia termasuk wanita yang populer di lingkungan kerjanya. Sarah ini sangat menyukai pekerjaan barunya. Kepribadiannya ceria dan dia punya masa depan yang menjanjikan. Walaupun Sarah adalah anak tunggal, tapi dia tidak pernah kesepian, karena kedua orang tuanya sangat memperhatikannya. Saat tumbuh dewasa, Sarah menyukai balet, tap dance, dan skating. Dia mencintai Disney dan sudah 2 kali pergi ke Disneyland di Paris. Menurut keluarganya, Sarah adalah anak yang ekstrovert. Dia selalu tahu apa yang dia inginkan dalam hidupnya. Sejak usia 5 tahun, Sarah sudah bercita-cita ingin menjadi pengacara. Teman-temannya menggambarkan dia sebagai pribadi yang kuat, mandiri, dan penuh dengan percaya diri. Dia juga baik hati
dan sangat perhatian kepada keluarganya. Saat kuliah, Sarah bekerja keras untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dari University of Westminster. Dia bahkan diterima dan mulai bekerja sebagai pengacara magang di pengadilan kerajaan. Mimpinya telah menjadi kenyataan. Sarah memberitahu temannya bahwa dia tidak pernah merasa sebahagia seperti ini sebelumnya. Dia sekarang mulai bisa memikirkan masa depannya dan berencana untuk segera memiliki sebuah keluarga sendiri. Pada tanggal 25 Juli 2022, Sarah janjian dengan temannya di The Great Spoon of Ilford sekitar jam 8.30 malam. Ini adalah pub yang sama di mana pria mabuk itu diusir karena telah melecehkan beberapa wanita di sana. Sarah dan teman-temannya kemudian melanjutkan pergi ke James Bar, sebuah bar olahraga yang lokasinya terletak dekat pub sebelumnya. Di sana, Sarah hanya minum air putih. Setelah jam 2 pagi, Sarah memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki, karena jarak bar tersebut rupanya cukup dekat dengan tempat tinggalnya. Sarah terlihat di rekaman CCTV melewati jalan Cranbrook. Ketika dia tiba di persimpangan jalan Cranbrook, pada waktu yang sama pria mabuk itu juga kebetulan melewati jalan tersebut. Melihat Sarah berjalan seorang diri, pria itu mulai berjalan mendekati Sarah dari belakang. Lalu dia menarik Sarah dan melingkarkan lengannya di leher Sarah, sementara lengan lainnya menutupi mulutnya Sarah. Setelah itu, dia menjatuhkan Sarah dan menyeretnya ke dalam sebuah gang yang gelap. Sarah berjuang dan melawan sekuat tenaga. Dia sempat berdiri, tetapi pria itu memukulnya lagi dan lagi, sampai akhirnya Sarah jatuh pingsan. Setelah itu, pria itu lalu melepaskan pakaiannya Sarah dan melecehkannya. Kemudian, dia menendang dan menginjak-injak Sarah dengan kejamnya. CCTV yang merekam kejadian tersebut tidak pernah dirilis ke publik. Di rekaman itu, terlihat dengan jelas kalau pria tersebut melakukannya dengan hati-hati, karena dia takut ketahuan orang lain. Jadi, pada saat ada orang lewat, dia akan menunduk, berusaha tidak terlihat dari pandangan. Tapi begitu sepi, pria itu kembali melanjutkan serangan yang jauh lebih menyakitkan ke Sarah. Sebenarnya, pria itu sempat berjalan menjauh dari tempat kejadian. Tapi dia kembali dan menginjak-injak tubuhnya Sarah dengan kejam sambil berpegangan dengan tiang pagar untuk menjaga keseimbangannya. Serangan keji itu berlangsung selama 9 menit. Kemudian, pria itu mencuri dompet, kunci, HP, celana legging, dan pakaian dalam Sarah. Sisanya yang tidak dia inginkan dibiarkan berserakan di trotoar dekat Sarah yang terbaring sendirian. Selama 20 menit, Sarah tergeletak di sana, sebelum dia ditemukan oleh dua pasangan yang lewat jalan itu. Dia terluka parah dan kesulitan bernafas. Para medis dipanggil dan tiba pada jam 2.44 pagi. Lebih dari 1 jam, mereka berusaha mati-matian menyelamatkan nyawa Sarah di jalan masuk itu. Sebelum akhirnya, dia dibawa ke rumah sakit Royal London. Setibanya di rumah sakit, ahli bedah dan perawat berjuang tanpa lelah sepanjang pagi itu. Tetapi tragisnya, lukanya terlalu parah. Sarah Alina akhirnya dinyatakan meninggal pada pukul 9.58 pagi itu. Dari hasil otopsi, diketahui bahwa Sarah telah menderita 46 luka dalam serangan brutal dalam 9 menit itu, termasuk trauma benda tumpul yang parah di kepalanya, luka yang dalam di kulit kepalanya, memar di bibir, mata, hidung, dan rahang. Selain itu, juga terdapat luka di daerah kewanitaannya. Penyebab kematian Sarah adalah cedera otak traumatis dan cengkeraman di leher yang terlalu lama. Untunglah pembunuh Sarah tanpa sadar telah meninggalkan beberapa bukti penting di TKP. 2 sidik jari berlumuran darah tertinggal di tiang pagar yang dia gunakan untuk menyeimbangkan dirinya. Sayangnya, kedua cetakan sidik jari tersebut hanya terlihat sebagian, sehingga tidak ada bukti yang cukup untuk menghasilkan kecocokan dari jutaan sidik jari di basis data kepolisian. Sementara itu, polisi tidak membuang waktu. Mereka mulai mengumpulkan rekaman CCTV dari setiap TKP untuk mencari petunjuk. Dengan susah payah, polisi mencoba menyatukan rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan pelaku sebelum dia menyerang. Dari situ, terdapat satu foto tersangka yang langsung dirilis ke media massa lokal. Penyelidik lalu memperhatikan ada sesuatu yang signifikan dalam foto tersebut. Mereka melihat kalau pria dalam foto itu mengenakan rompi penjara, dan hanya orang yang pernah bermasalah dengan hukum sebelumnya yang mengenakan rompi seperti itu. Foto itu lalu diedarkan di berbagai kantor polisi setempat. Sampai kemudian ada seorang petugas polisi yang mengenali pria tersebut dari penangkapan sebelumnya. Polisi tersebut lalu memberikan nama dan juga sidik jari pria tersebut untuk dibandingkan dengan yang ditemukan di TKP. Setelah diselidiki, tersangka itu adalah Jordan McSweeney. Polisi bukan hanya mengumpulkan rekaman CCTV dari gerakannya sebelum kejahatan.
tapi juga setelah dia melakukan perbuatan kejinya. Polisi lalu melihatnya berjalan kembali ke Jalan Cranbrook sebelum melarikan diri dengan cara memanjat tembok ke Taman Valentine di dekat sana. Jordan terlihat memasuki area permainan dan berjalan ke salah satu karavan di belakang Taman Valentine yang dikelilingi oleh Jalan Cranbrook. Pada saat itu, memang sedang ada karnaval dan berbagai stand permainan di taman itu. Polisi kemudian memutuskan untuk berjalan ke sana dan menyebarkan foto Jordan. Untungnya salah satu staf di taman hiburan itu ada yang mengenali Jordan. Dia menunjuk ke arah sebuah karavan. Di sana, Jordan ditemukan dalam keadaan tertidur. Polisi langsung menangkap dan membawanya ke kantor polisi. You're under arrest for rape and murder of a female at Cranbrook Road. Jordan McSweeney yang saat itu berusia 29 tahun rupanya adalah seorang penjahat profesional. Dia telah mendapatkan 28 hukuman atas 69 pelanggaran sebelumnya, seperti penyerangan terhadap polisi, pencurian, pelanggaran lalu lintas, pengutilan, pengerusakan, pelecehan seksual, kepemilikan senjata dan kendaraan curian, dan juga daftar kejahatan lainnya. Saat masih anak-anak, Jordan pernah terlibat dalam perkelahian untuk mendapatkan uang. Dia lalu dikeluarkan dari 2 sekolah, salah satunya karena dia menjual obat-obatan terlarang kepada teman-temannya di sekolah. Sebagian masa kecilnya dihabiskan dengan keluar masuk penjara remaja, dan ini terus berlanjut hingga Jordan dewasa. Sebelum pembunuhan Sarah terjadi, Jordan telah menjalani 9 hukuman penjara dengan waktu yang berbeda-beda. Parahnya, bahkan di dalam penjara dia juga berhasil melakukan 100 insiden kekerasan. Di antaranya, dia pernah mengancam penjaga, melakukan kekerasan terhadap staf perempuan, menyalakan api di penjara, dan ikut serta dalam kerusuhan yang mengakibatkan seorang penjaga terluka parah. Tidak heran kalau ternyata Jordan juga memiliki riwayat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dia juga pernah mendapatkan surat perintah penahanan karena telah dilaporkan oleh salah satu mantan kekasihnya. Jordan juga pernah menyerang kekasihnya dan hampir membutakan salah satu matanya ketika dia menendang wajah pasangannya. Jordan suka menyombongkan kejahatannya. Terbukti pada saat dia ikut serta dalam pertandingan tinju ilegal. Jordan menyempatkan selfie bertelanjang dada di media sosialnya. Setelah penangkapannya pada tanggal 27 Juni 2022, Jordan McSweeney diinterogasi oleh polisi sebanyak 3 kali dan dia menolak untuk menjawab pertanyaan apapun. Dia bahkan tidak memberikan nama atau informasi di mana dia tinggal. Saat Jordan berbicara, dia malah mengancam pewawancaranya. Dia mengatakan kepada petugas bahwa dia akan menggigit wajah orang yang akan mewawancarai dia. Jordan akhirnya secara resmi didakwa dengan tuduhan telah melakukan pembunuhan terhadap Sarah. Jordan tidak menyangkal bahwa pria yang berada di rekaman CCTV itu adalah dia, dan dia tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan. Bahkan dia menguap dengan keras di pengadilan dan mengeluh bahwa dia bosan mendengarkan hakim berbicara. Sebenarnya saat Jordan melakukan tindakan keji terhadap Sarah, dia baru dibebaskan dari penjara 9 hari sebelumnya. Saat itu, dia dihukum karena telah melakukan perampokan dan dibebaskan dengan syarat dia harus tetap hadir di kantor polisi untuk absen. Dan dia dibebaskan pada tanggal 17 Juni. Tapi saat itu dia melewatkan janji ketemu dengan petugas polisi pada hari yang sama. Bahkan sampai pada tanggal 20 Juni, Jordan tetap tidak muncul dan melakukan absen ke petugas polisi. 4 hari berikutnya, pada tanggal 24 Juni, Jordan masih saja tidak muncul. Anehnya, polisi tidak dihubungi untuk menangkapnya pada saat itu. Akhirnya pada tanggal 25 Juni, polisi pergi ke alamat rumah ibunya untuk menangkapnya. Tetapi Jordan juga tidak ada di sana. Dan itu adalah pagi hari sebelum Sarah dibunuh. Meskipun pihak kepolisian beralasan kalau ada masalah kekurangan staf di London, keluarga Sarah tetap menyalahkan polisi dalam kasus ini. Mereka dianggap ikut bertanggung jawab atas kematian Sarah. Andai kata Jordan tidak dilepaskan dari penjara, pasti Sarah masih hidup. Bukti kejahatan Jordan McSweeney terhadap Sarah sudah terkumpul banyak. Bahkan tasnya ditemukan di bawah pinggiran mobil karavan lain di dalam taman. Di dalam tas itu ada rompi dan sepatunya yang berlumuran darahnya Sarah. Awalnya, Jordan mencoba mengelak dengan beralasan kalau itu darahnya sendiri karena telah digigit oleh anjing. Jadi, dengan adanya semua bukti ini, pada tanggal 16 November 2022, Jordan tidak memiliki pilihan lain selain mengaku bersalah atas pembunuhan dan penyerangan yang dia lakukan terhadap Sarah. Pada tanggal 14 Desember, saat pembacaan hukumannya,
Jordan McSweeney menolak untuk meninggalkan selnya. Dia tidak mau menghadapi pengadilan dan keluarganya Sarah. Menurut hakim, itu adalah tindakan pengecut dan tidak bertanggung jawab. Jordan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan minimal harus menjalani hukuman di penjara selama 38 tahun. Jadi, Jordan McSweeney tidak akan melangkah keluar dari penjara sampai dia setidaknya berumur 67 tahun. Pada saat kematiannya, Sarah Alina adalah korban wanita ke-16 di London dan wanita ke-52 di Inggris yang dibunuh oleh seorang pria pada tahun 2022 saja. Dan itu masih bulan Juni. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. On the spot where Zara Alina was attacked, hundreds of her friends, family and neighbours gathered. To remember her, by Zara's family, the crowd set off at 2:17, the time in the early hours of last Sunday morning when the 35-year-old was attacked. Their silent walk sending a deafening message that violence against women must end.